Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin menghadiri. Nama Taruna Madya Nayuga Manda. Nama Taruna Madya Muhammad Rizal Ona Putra. Nama Taruna Madya Ivan Fikri Adesta. Nama Taruna Madya Ibrahim Barul Adiba. Di sini kami kelompok 1 izin untuk menyaksikan pengerjaan dari kami, yaitu mengenai rangkaian berdasarkan jadwal OKN. Izin Pak, jadi dalam praktikum kali ini kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami butuhkan diantaranya yaitu satu, kita memerlukan kabel, di mana kabel ini berfungsi sebagai penghubung atau transisi antar komponen. Yang kedua, kita memerlukan PCB atau print circuit board, yang dimana fungsi utamanya adalah sebagai rangkaian fisik atau tempat dirangkainya komponen-komponen nanti. Izin Pak, dikarenakan PCB-nya menjadi satu, terlebih dahulu kita harus membendanya menjadi dua. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari beberapa komponen yang tadi, yaitu di sini ada baterai. Bisa dilihat, baterai yaitu perangkat yang digunakan untuk menyimpan suatu energi listrik dan melepaskannya secara bertahap sebagai sumber daya untuk suatu perangkat elektronik. Baterai merupakan komponen yang sangat penting dalam berbagai kehidupan karena memungkinkan mobilitas dan penggunaan perangkat elektronik, yang mana pada baterai ini bentuknya kecil, jadi bisa dibawa untuk kemana-mana. Lalu selanjutnya ada saklar. Lihat, saklar adalah perangkat yang termasuk dalam kelompok input atau masukan, yang fungsinya mengendalikan atau memutus suatu aliran listrik, yang mana saklar ini dapat kita pencet. Ini berarti on, yang lepas berarti off. Lalu selanjutnya ada perangkat komponen output, yaitu ada lampu yang berfungsi untuk menghasilkan suatu cahaya sebagai respon dari suatu sistem perangkat. Mbak, untuk komponen yang selanjutnya yakni ada IC. IC sendiri di sini berfungsi untuk membantu dalam proses pengolahan, penyimpanan, dan peredaran informasi elektrik dalam perangkat elektronik. Dan untuk bahan yang komponen yang selanjutnya di sini terdapat kapasitor. Kapasitor sendiri berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Kapasitor sendiri terdiri dari dua plat yang terbuat dari bahan konduktif yang dipisahkan oleh isolator yang disebut dielektrik. Coba saya menjelaskan komponen. Yang selanjutnya ada resistor yang berfungsi sebagai penghambat tegangan listrik. Di sini terdapat dua pin, yaitu untuk menghambat tegangan arus dan arus listrik. Dan selanjutnya ada transistor, itu sebagai penguat dan penyambung tegangan arus listrik. Setelah menjelaskan bahan-bahan yang tadi digunakan, di sini saya akan menjelaskan alat yang akan digunakan. Ini adalah alat solder. Di sini terdapat timah dan juga alat solder. Dalam alat solder ini digunakan atau berfungsi untuk melelehkan timah.
Dan juga alat yang ini, alat ini berfungsi untuk menghasilkan uap panas yang berfungsi untuk menghilangkan atau membersihkan timah yang sudah melekat pada PCB. Jadi Pak, di tahap akhir ini kami akan mempresentasikan rangkaian yang telah kita buat. Di sini dari beberapa rangkaian yang kita rakit menghasilkan hasil sedemikian rupa. Ini bagian depan, lalu ini bagian belakang yang kita rangkai dengan solder. Ini kita akan coba praktekkan bagaimana cara kerjanya. Nah, ini Pak, jadi gerbang N ini menggunakan prinsip apabila hanya satu input atau satu masukan saja yang ditekan, maka itu tidak akan menghasilkan keluaran. Jadi lampu tidak bisa menyala. Jadi untuk menghasilkan keluaran dibutuhkan dua inputan atau masukan yang harus ditekan agar lampu bisa menyala. Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.